Selamat datang di perkuliahan kecerdasan buatan pertemuan pertama. Kita lihat materi mengenai pengantar kecerdasan buatan. Dimulai dari definisi kecerdasan buatan. Selama ini kita sudah sering ya mendengar istilah AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Menurut H.I. Simon, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian ya, terkait aplikasi instruksi pemrograman komputer untuk melakukan hal-hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Sedangkan menurut Rich and Knight, AI merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini hanya dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Selanjutnya, menurut Encyclopedia Britannica, AI merupakan cabang ilmu komputer yang menggunakan representasi pengetahuan dalam bentuk simbol-simbol dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan sejumlah aturan. Masih merupakan definisi. Kecerdasan buatan didefinisikan juga sebagai pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit jika dilakukan oleh manusia. Dan biasanya mengikuti karakteristik atau analogi berpikir kecerdasan manusia. Lalu apa bedanya kecerdasan buatan dan bukan kecerdasan buatan? Tidak semua hal yang dilakukan oleh manusia itu membutuhkan kecerdasan ya. Ada hal yang bersifat repetitif saja, contohnya membuka, menutup pintu, ya seperti itu. Namun kalau dalam kecerdasan buatan di sini, pekerjaannya lebih dari yang bersifat sekedar rutinitas ya. Jadi membutuhkan otonomi kata kuncinya. Contohnya kalau misalnya apakah pintu yang bisa membuka otomatis di mall itu ya membuka sendiri, menutup jika ada orang mendekat itu ya sensornya mengenai manusia maka terbuka, apakah itu dimasuk kecerdasan buatan? Jawabannya adalah tidak. Tetapi jika pintu itu membuka untuk orang yang dikenal gitu ya, ada face recognition-nya dan tidak mau membuka untuk orang yang tidak authorized, maka disinilah ada kecerdasan buatan. Jadi ada sifat otonomnya di sini ya. Kemampuan dari kecerdasan buatan ini untuk melakukan hal-hal yang bersifat otonom, bukan sekedar rutinitas. Jadi kayak pelang parkir, pintu otomatis itu bukan kecerdasan buatan, tetapi pintu security ya yang bisa membuka jika melihat biometrik baik itu wajah manusia, iris, retina atau sidik jari, dia mau membuka, ini kecerdasan buatan. Jadi harus bisa membedakan ya antara kecerdasan buatan dan kemampuan komputer biasa. Dan AI ini memang adalah bagian dari ilmu komputer, tetapi biasanya dihubungkan dengan disiplin ilmu lain seperti matematika, psikologi, biologi, filosofi, dan lain-lain. Jadi banyak ilmu yang turut membidani lahirnya AI ini. Ya, jadi nantinya kombinasi dari lintas disiplin atau disebut multidisipliner yang akan bermanfaat ya bagi kemajuan AI ke depan. Ini definisi lain, intinya adalah membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang bisa dilakukan oleh manusia. Pekerjaan tersebut membutuhkan kecerdasan jika dilakukan oleh manusia. Jadi komputer sudah melebihi fungsi aslinya sebagai alat untuk komputasi ya. Komputer kan to compute. Nah ini sudah melebihi pada awal proses penciptaannya hanya sebagai mesin komputasi, tetapi bisa melakukan kecerdasan baik di level komputasi, persepsi, sampai level kognitif. Seperti itu yang diharapkan. Jadi ilmu tentang kecerdasan buatan ini bisa kita dalami jika kita paham dulu apa sih itu kecerdasan buatan dari sisi definisi ya. Jadi tidak semua game itu adalah kecerdasan buatan, katakan seperti itu. Memang mayoritas dia kecerdasan buatan, ada yang merupakan algoritma biasa, seperti itu ya. Kalkulator bukan kecerdasan buatan, itu adalah fungsi asli dari komputer. Di sini adalah matriks dari definisi AI. Intinya kalau kita lihat ke sumbu, horizontalnya adalah
thinking dan acting, ya. Itulah dimensi atau kemampuan dari AI. Thinking, berpikir, acting, bertindak. Lalu pada sumbu vertikalnya ada humanly, seperti manusia, dan rationally, rasional. Mengapa dipisahkan? Ya karena manusia belum tentu rasional semuanya ya. Jadi rasional di sini adalah logis, bertindak untuk mencapai atau memaksimalkan goal, tercapainya tujuan. Jadi 4 dimensi inilah thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, acting rationally yang berusaha dibuat ya pada mesin. Kita lihat yang pertama, thinking humanly, berpikir seperti manusia. Nah, di sini ada permasalahan. Sebenarnya bagaimana manusia itu berpikir di dalam otaknya itu adalah sebuah kajian yang belum tuntas ya. Para ahli neuroscience, cognitive science itu ingin tahu, ya kalau secara umum bisa mengetahui proses kan, jadi ada neuron menghasilkan sinapsis hubungan antar neuron. Nah, itulah proses pertukaran informasi di dalam otak manusia. Namun untuk menciptakan otak gitu ya, secara fisik tiruan dari otak ini kan belum bisa dilakukan, ilmunya belum sampai ke sana. Jadi untuk berpikir seperti manusia, akhirnya diubahlah ini ya strateginya, bukan lagi untuk menciptakan otak, tetapi melalui seperangkat algoritma atau metode yang jika memberikan hasil itu sama dengan hasil jika dilakukan oleh pikiran manusia. Contohnya bermain catur, bagaimana manusia mengambil langkah gitu. Dan itu bisa dilakukan juga oleh robot, tetapi kan robot itu nggak harus sama persis seperti apa yang dilakukan di otak manusia. Robot punya algoritma sendiri yang disebut algoritma kecerdasan buatan, yang hasilnya sama seperti jika dilakukan oleh manusia. Ya. Kemudian di sini contohnya Alan Turing. Alan Turing ini dikenal sebagai pencetus kecerdasan buatan ya, karena idenya berasal dari paper yang dibuat oleh Turing di tahun 50-an. Waktu itu Turing mengatakan 50 tahun ke depan ya. Di tahun 50 beliau mengatakan 50 tahun ke depan atau di era 2000-an berarti ya. Ini adalah visinya Alan Turing. Komputer ini akan mengecoh manusia. Jadi jika ada manusia akan menguji dua subjek ya, baik itu manusia, satunya komputer, maka tidak akan bisa dibedakan mana yang jawaban manusia, mana yang jawaban komputer. Selanjutnya, thinking rationally, berpikir rasional. Rasional di sini artinya logis ya. Logis ini runut, ada sebab akibatnya, ada premis dan konklusinya. Mengikuti aturan logika seperti yang dibangun oleh Aristoteles. Ada premis-premis, fakta-fakta, lalu ada penarikan kesimpulannya. Ya, jadi pada logis dalam AI di sini adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika, logis ya. Seperti itu. Acting rationally, bertindak rasional artinya bertindak dalam upaya mencapai goal. Goalnya yang optimal. Kalau misalnya mencari keuntungan ya yang misalnya main game ya, game AI untuk mencari keuntungan, skornya paling maksimal ya dia memaksimalkan skor. Kalau AI untuk mencari rute gitu ya, rute yang dia cari yang paling minimal, artinya ya itu goalnya itu sesuai dengan targetnya yang paling optimal. Lalu di dalam lingkungan yang rumit tidak mungkin mencapai rasionalisasi yang sempurna, artinya terbatas juga pada lingkungannya. Itulah menjadi hambatan atau tantangan pada desain AI. Seperti itu, seperti halnya manusia yang bisa pandai berdasarkan pengetahuan dengan pengalaman yang dimiliki, maka mesin pun juga diberikan pengetahuan atau aturan, rule ya, dalam bentuk aturan pengetahuan dari pakar maupun pengalaman, yaitu data-data dari belajarnya. Agar komputer bisa bertindak seperti manusia, acting humanly, maka komputer juga harus memiliki tadi pengetahuan dan kemampuan yang rasional untuk menalar.
Oleh karena itu diperlukan beberapa metode untuk membuat komputer bisa acting rationally. Kecerdasan buatan adalah mempelajari bagaimana metode-metode agar mesin bisa acting rationally itu tadi. Di sini kita lihat tujuan dari kecerdasan buatan. Yang utama adalah membuat mesin menjadi lebih pintar dibanding kemampuan dasarnya yang hanya untuk komputasi. Yang kedua, kita akan memahami apa itu kecerdasan ya. Dan yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Tujuan entrepreneur-nya. Kemudian AI bisa dipandang dari berbagai perspektif. Yang pertama, dari perspektif kecerdasan, yaitu bagaimana membuat mesin cerdas yang dapat melakukan hal yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Dari perspektif bisnis, di sini adalah pembuatan tools ya, AI sebagai tools untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dari perspektif programming, AI adalah pemrograman simbolik ya, berdasarkan simbol, aturan, dan menggunakan proses pencarian dalam pemecahan masalahnya. Selanjutnya ini adalah pohon kecerdasan buatan dan aplikasi utamanya. Akar di sini artinya adalah ilmu-ilmu yang membidani lahirnya AI ya, mulai dari psikolinguistik sampai dengan biologi, di sini multidisipliner ya. Lalu buah ini adalah cabang-cabang dari AI. Banyak sekali disiplin yang masuk di dalam kecerdasan buatan, mulai dari computer vision, expert system, logika fuzzy, neural network, robotik, speech understanding, automatic programming, natural language processing, intelligent tutoring, dan masih banyak lagi ya. Game juga masuk di dalam ini. Selanjutnya lingkup utama kecerdasan buatan. Di sini tadi sudah dijelaskan ya bidang-bidangnya. Sistem pakar, di mana komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan dari pakar. Jadi keahlian seorang pakar ini diakuisisi ya, diambil di dalam program komputer sehingga bisa meniru keahlian pakar manusia. Lalu natural language processing atau pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan bahasa alami diharapkan manusia mampu berkomunikasi dengan komputer seperti kita lakukan ya, dengan Google, Alexa, dan lain-lain. Pengenalan ucapan, speech understanding, ini adalah mengenali ucapan manusia ya. Jadi kalau saya ralat Alexa, Siri, dan Oke Google seperti itu adalah pengenalan ucapan ya, speech understanding. Sedangkan natural language processing adalah pengolahan tekstual, bahasa alaminya dalam bentuk teks. Seperti kita bisa translate Google itu ya, atau chatbot seperti itu. Sedangkan speech understanding ini adalah menggunakan suara manusia. Robotik ini adalah berkaitan dengan robotika. Robot itu memiliki banyak sensor. Handphone Anda, smartphone Anda pun ada banyak sensor di dalamnya ya. Sensor gerak, sensor suhu, dan lain-lain. Apalagi robot ya, dia memiliki banyak sensor. Computer vision ini adalah komputer yang memiliki penglihatan ya, memahami objek yang dilihatnya. Untuk pengenalan wajah, pengenalan sidik jari, ya, pengenalan emosi, dan lain-lain ini masuknya ke computer vision. Lalu ada intelligent computer, aid instruction ini adalah tutor ya, tutor dari mesin untuk mengajar, menggantikan guru fungsinya. Lalu kita akan lihat perbedaan antara pemrograman AI dan konvensional. Jadi tidak semua program komputer itu adalah AI ya. Nah, di sini. Pada AI ini menggunakan representasi dan manipulasi simbol dalam bentuk aturan biasanya. Sedangkan program konvensional bentuknya algoritma ya. Misalnya proses jual beli itu bukan AI ya, itu algoritma saja biasa. Tapi kalau untuk melihat prediksi penjualan bulan depan, nah ini di sini menggunakan AI. Lalu AI dia adalah suggestion ya, recommender memberitahu jika ada masalah. Sedangkan komputer konvensional adalah ya memerintahkan komputer untuk solving problem gitu. Makanya AI ini banyak sekali digunakan sebagai recommendation system.
Lalu komputer diberi knowledge, pengetahuan, dan memiliki kemampuan penalar ya, inferensi. Sedangkan pada komputasi konvensional diberi data, nanti outputnya ya proses dari program komputer itu sendiri. Selanjutnya, keuntungan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami mengalami penurunan ya, degeneratif. Manusia bisa pikun. Seperti itu. Lalu, kecerdasan buatan mudah diduplikasi. Nah, ini kalau ada pakar yang sangat langka, ini kan kalau dijadikan sistem pakar, bisa ditransfer kemana saja yang membutuhkan. Selanjutnya, kecerdasan buatan lebih murah. Di sini relatif artinya kalau dalam proses untuk menghasilkan pakar yang sangat begitu pintar itu kan ada cost-nya ya. Sedangkan kalau program kecerdasan buatan ini bisa diproduksi menjadi lebih banyak ya, diduplikasi sehingga cost-nya, efisiensinya bisa meningkat. Selanjutnya, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Ya, pengetahuannya bisa ditulis, sedangkan pengetahuan pakar ini ada di kepalanya, dibawa terus kemanapun. Bisa lebih cepat ya, efisien. Bisa juga lebih baik ya, karena computing resource power-nya itu tadi. Namun masih ada kelebihan dari kecerdasan manusia ya, atau kecerdasan alami. Yang pertama kreatif. Nah ini masih belum bisa dikalahkan ya. Kalau Anda tahu bidang-bidang pekerjaan yang akan hilang, depan adalah bidang yang membutuhkan rutinitas aja, nggak perlu mikir ya. Contohnya kasir, kemudian apa, tukang yang di pom bensin, tukang ini membayar parkir dan sebagainya, itu kan tidak membutuhkan kreativitas ya. Dan ini bisa hilang, profesi-profesi itu bisa di-replace oleh AI. Namun untuk bidang pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, desain eksterior, interior, memberikan saran, ide, ini masih membutuhkan kecerdasan alami ya. Ini tadi kembali tentang Turing test. Mengapa dinobatkan sebagai bapak kecerdasan buatan? Sebenarnya dia tidak menciptakan aplikasi AI apapun, tetapi menciptakan gagasan ya. Gagasan tentang acting humanly nih. Dapatkah komputer bertindak seperti manusia? Yang diterbitkan dalam papernya di tahun 50, berjudul Computing Machinery and Intelligence. Nah saat itu, di era 50-an ini orang masih berpikir, bereksperimen ya, riset untuk mengembangkan komputer. Apakah komputer bisa berpikir, gitu, bisa menjadi robot tuh. Masih menjadi fiksi ya, science fiction. Nah, karena tidak tahu apakah mesin itu bisa berpikir, bagaimana caranya bikin mesin berpikir, maka digantilah pertanyaannya menjadi apakah mesin bisa bertindak, berperilaku cerdas, seperti itu ya. Jadi bukan prosesnya, kalau berpikir kan proses internal di dalam kepala atau di dalam prosesor gitu. Sedangkan bertindak ini kan eksternal ya, hasilnya sama seperti jika dilakukan manusia membutuhkan kecerdasan. Contohnya main catur gitu kan. Nggak perlu kita bikin algoritma seperti di kepala manusia prosesnya, tetapi hasilnya ya bisa main catur gitu saja. Oke, sampai di situ titik temunya bahwa kita akan para ahli akan menciptakan algoritma-algoritma yang memberikan hasil seperti jika dilakukan oleh manusia. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan Turing test seperti ini settingnya, prediksinya di tahun 2000-an. Mesin ini memiliki 30% peluang mengelabui manusia ya, jadi tidak bisa dibedakan lagi yang mana kerjaan mesin, yang mana jawaban manusia. Ya, jadi membutuhkan proses-proses seperti knowledge, reasoning, language understanding, dan tadi ya cabang-cabang AI. Selanjutnya di sini ada list pekerjaan, dan setiap tahun saya selalu menanyakan apakah ini sudah bisa dilakukan AI atau belum ya. Nanti kita akan diskusikan. Di sini adalah list task mana yang sekarang ini sudah bisa dilakukan oleh AI. Di sini ada diskusi ya, untuk menjelaskan bidang-bidang yang masuk dalam lingkup kecerdasan buatan seperti computer vision, natural language processing, dan lain-lain tadi, beri contohnya penerapannya di dunia nyata, serta
masing-masing Anda diminta untuk mengimajinasikan sebuah aplikasi AI yang belum ada. Apa yang ada di dalam imajinasi Anda mungkin dalam 5, 10, atau bahkan 1 tahun ke depan akan ada. Oke ya, masuk bidang apa? Silakan dieksplorasi, mulai bidang game atau bidang apapun. Baik, terima kasih dan selamat mengerjakan.